Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman Android TV Bengkulu. Semoga kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua beserta keluarga dan teman-teman di sekeliling kita, orang-orang terkasih, dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jumpa kita pada malam hari ini. Kembali saya minta kepada teman-teman yang baru saja hadir di Android TV Bengkulu untuk mendukung channel Android TV Bengkulu. Caranya dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui informasi terbaru dari channel Android TV Bengkulu. Kemudian apabila dirasa bermanfaat, untuk membagikan konten-konten kami kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Kita lanjutkan informasi kita pada kali ini. Baik sahabat semuanya, pada jumpa kita kali ini kembali saya akan membuat satu informasi khusus kepada teman-teman mitra Vito atau keluarga besar Vito dari perusahaan PT Sukses Indo Network Digital. Jumpa kembali bersama kami, salam sukses, Vito the way to success. Nah, teman-teman semuanya, pada beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol di channel Android TV Bengkulu juga. Mungkin teman-teman sudah pada menonton atau pada menyaksikan bahwa kami memberikan materi atau ngobrol-ngobrol dengan materi bahwa kesimpulannya Vito tidak ada apa-apa, Vito dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi tentunya yang menjadi yang harus kita garis bawahi dari obrolan kami, bahwa Vito itu adalah sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang baru kita bangun. Jadi kita memang baru memulainya, dan sebagaimana kita ketahui memang soft launchingnya memang 1 tahun yang lalu di bulan Desember tahun 2020. Artinya sebentar lagi kita Vito ini akan melaksanakan ulang tahun pertamanya nanti di bulan Desember 2021. Nah, kemudian alhamdulillah di tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu Vito telah dilakukan grand launching, yaitu di kantornya di Gedung Geraha Pena, Kota Makassar. Dan alhamdulillah pelaksanaan grand launching berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, yang terkait dengan salah satu project atau core bisnis dari Vito ini adalah di launchingnya pada 17 Agustus kemarin, yaitu aplikasi ADS atau aplikasi Vito Advertising. Dan kemudian salah satu core bisnis kita juga adalah marketplace atau disebut dengan e-commerce. Oke, semua teman-teman Vito mungkin sudah pada paham tentang ini. Nah, artinya ketika sudah di launching kemarin tanggal 17 dan tepat tanggal 18 Agustus, alhamdulillah aplikasinya diluncurkan, dan beberapa teman-teman mitra Vito atau bahkan yang belum termasuk keluarga Vito pun sudah sempat mendownload atau menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang jadi persoalan, karena tadi saya sudah sampaikan, Vito adalah perusahaan baru, Vito adalah platform baru di dunia big data, sehingga ketika sudah diluncurkan kita sempat dua hari kita diberikan kesempatan untuk trial.
Jadi kita di hari pertama trial kita masih bisa mengklik iklan 20 iklan dan mendapatkan penghasilan lebih kurang 30.000. Dan di hari kedua kita sempat bisa mengklik iklan lebih kurang sekitar 5 iklan dan mendapatkan penghasilan 7.500. Nah, dan informasinya dari beberapa grup Vito, kalau yang sempat di hari kedua itu mengkliknya di jam 12.01 sampai jam 7 pagi itu masih mendapatkan 20 iklan dan dibayar 30.000. Artinya totalnya selama trial 2 hari itu mitra Vito sudah mendapatkan maksimal 60.000, lebih kurang 60.000 rupiah. Nah, ini memang sebagaimana marketing plan dari Vito ini memang belum sesuai. Tetapi lagi-lagi saya himbau, ini adalah proses yang memang kita harus lakukan, yang memang harus kita temukan dalam setiap waktu, dalam setiap hari. Karena ini teknologi, kita pasti menemukan. Nah, ini mungkin perlu dipahami oleh teman-teman yang memahami teknologi. Jadi teman-teman yang memahami teknologi pasti mengetahui tentang seluk-beluk dari aplikasi yang seperti ini. Oke, tanpa kita harus membahas lebih jauh tentang ini karena ini sudah sering kita bahas dan sudah sering kita perbincangkan. Nah, yang luar biasanya, dan inilah fenomena yang terjadi dengan teman-teman atau mitra Vito. Karena dengan kita sudah dilakukan atau sudah melakukan trial selama 2 hari tersebut, lalu di hari berikutnya aplikasi Vito ADS mengalami maintenance, ya, atau dalam istilah teknologi informasinya atau di dalam istilah aplikasinya dilakukan off system untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan tersebut tentunya meliputi berbagai macam, termasuk salah satunya adalah penambahan fitur, kemudian penyempurnaan informasi-informasi lainnya yang ada di aplikasi tersebut. Nah, apalagi aplikasi Vito ADS ini memang banyak yang harus disinkronkan. Pokoknya teman-teman Vito pasti tahulah, artinya dari sisi marketing plan-nya saja ini sangat jelimet, sangat ribet mungkin untuk settingnya, sehingga memang harus dilakukan maintenance. Nah, tetapi niat baik tersebut ternyata disambut oleh keluarga Vito dengan berbagai macam tanggapan. Jadi ada yang menanggapi atau menyambut proses maintenance tersebut, yang pertama dengan kesabaran, dengan pemahaman yang positif, bahkan terus melakukan hal-hal positif terkait dengan apa yang dilakukan oleh Vito. Dan yang berikutnya, mempercayai bahwa sesungguhnya Vito adalah perusahaan bonafide, bahwa Vito adalah perusahaan yang benar-benar legal, legalitasnya jelas, yang kita sudah mengetahuinya bersama. Dan yang paling penting, mulai dari dewan komisaris sampai ke kru-kru yang ada di perusahaan atau manajemen yang ada di perusahaan, kita kenal lebih dekat, dan bahkan ada beberapa teman-teman juga yang sudah mengunjungi kantor pusatnya, yaitu di Kota Makassar. Nah, itu yang satu sisi yang terjadi dengan keluarga atau teman-teman Vito. Nah, yang paling, kalau saya sebut, mungkin bukan paling parah ya, manusiawi lah. Ada sebagian teman-teman Vito yang ternyata terkontaminasi dengan pendapat-pendapat dari orang-orang yang bukan keluarga kita, orang-orang yang bukan keluarga Vito. Kenapa? Karena mereka pastinya kalau sudah terkontaminasi itu yang namanya orang di luar, berbagai macam pendapat, terutama yang pastinya pendapatnya pendapat negatif, bahwa Vito itu scam lah, bahwa Vito itu sudah dibubarkan pemerintah lah, sudah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi dari OJK lah. Padahal beberapa waktu yang lalu ada pengumuman atau edaran dari OJK bahwa sesungguhnya Vito itu bukan ranah mereka.
bahwa Vito itu bukan bagian dari pengawasan mereka, karena Vito bukan lembaga investasi. Nah, sudah benar yang dilakukan atau yang diumumkan oleh OJK tersebut. Tetapi keluarga atau teman-teman yang selalu mendengarkan isu-isu miring, info-info hoax, atau bahkan yang mungkin yang kita sebut dengan kaum haters, mereka ikut condong untuk menjudge bahwa Vito ini sesungguhnya sedang terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, barangkali ini satu kondisi yang memang terjadi di keluarga Vito, tetapi itu sangat manusiawi, ya, sangat manusiawi. Tetapi seharusnya memang itu tidak boleh terjadi, karena yang tahu, yang mengetahui sistem, yang paham dengan kondisi, ya ibaratnya kan kita kalau anggota keluarga, ya yang tahu kondisi keluarga kita adalah kita sendiri sebagai anggotanya. Jangan sampai orang lain di luar dari keluarga kita mengetahuinya lebih dalam lagi, ya kalau dalam istilahnya ya, jangan sampai mengetahui sampai ke dapur gitu ya. Artinya maksudnya tidak diperkenankan orang-orang yang bukan dari keluarga tersebut untuk ikut campur di dalam urusan keluarga kita. Nah, itu teman-teman kondisinya. Nah, kita tanpa harus membahas itu komunitas haters, tanpa kita harus membahas lebih jauh itu apa namanya yang disebut dengan negatron. Itu mungkin memang sudah tugas mereka selalu menjudge satu lembaga ataupun yang lainnya, selalu mereka yang merasa menang. Ada satu istilah dari salah satu motivator nasional, ya bukan motivator nasional lagi, sudah internasional, bahwa sebaik apapun kalau kalian percaya, kami tidak perlu berbicara banyak. Kalau kalian percaya, kalian pasti tenang, pasti mengikuti. Intinya begitu. Kalau kalian tidak percaya, sepanjang apapun yang kami sampaikan, sejelimet apapun sampai mulut berbuih berbusah gitu ya, yang kami sampaikan tidak akan pernah kalian dengarkan. Nah, itu satu kalimat, barangkali intinya seperti itu. Artinya tanpa harus kita membahas itu sebuah hal yang sangat lumrah, ya, satu hal yang sangat lumrah terjadi di dalam sebuah bisnis ketika sudah booming, ketika sudah terlihat bagus, ketika masanya sudah terlihat banyak, lalu kemudian muncul penyerang-penyerang yang barangkali dalam istilah kehidupan kita sehari-hari, kalau pohonnya semakin tinggi, maka badai ataupun angin semakin kencang untuk meniupnya. Itu sudah menjadi hukum alam, teman-teman. Nah, ini info malam hari ini yang harus teman-teman ketahui. Mungkin bagi teman-teman yang sudah fokus dengan Vito, yang di hatinya sudah selalu Vito, kalau dalam bahasa saya dengan teman-teman tim Raplesia, bahwa Vito selalu di dada, ya, ini pasti sudah mengetahuinya dari kemarin-kemarin, atau dari maksudnya dari dini hari tadi, bahwa ini ada informasi yang sangat membahagiakan kita. Ada sebuah informasi yang resmi diumumkan oleh perusahaan dan pengurus fans langsung di website dari Vito. Jadi diumumkan secara resmi ke aplikasi yang resmi punyanya Mitra Vito, yang kita bisa dapatkan ketika kita login di aplikasi tersebut. Nah, apa informasi itu, teman-teman? Jadi saya memang baru mendapatkannya karena handphone saya tertinggal di rumah. Nah, tadi saya ada aktivitas dengan teman-teman di luar, dan saya temukan satu informasi yang sebenarnya itu ditunggu-tunggu oleh teman-teman Vito. Nah, informasinya adalah, kita lihat ya, kita buka aplikasi kita buka di www.sukses55
ID. Nah, ini saya sudah login ini teman-teman sekalian. Jadi saya tidak perlu tunjukkan bagaimana cara login di sukses55id.co.id ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke beranda ya, kita buka. Oke. Nah, dan informasinya ini di bawah ini kan ada pengumuman resmi, pengumuman ADS. Nah, ini teman-teman kita bacakan. Ini khusus buat teman-teman Vito yang belum tahu ya pengumuman ini ya. Pengumuman dari fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini, yaitu hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya, karena Makassar itu waktu Indonesia Tengah, telah dilakukan rapat koordinasi pengurus fans founder dengan manajemen berkaitan hal Vito ADS dan telah menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Bahwa Vito ADS akan diakses kembali mulai besok, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021. Yang kedua, Vito ADS dapat diakses melalui link yang ada di menu utility pada aplikasi kita ini. Yang ketiga, tidak dibenarkan untuk men-share link Vito ADS kepada siapapun karena akan mengakibatkan gangguan sistem. Nah, inilah yang terjadi kemarin teman-teman di yang ketiga ini, poin ketiga ini. Karena banyak yang mendownload, banyak yang mengakses aplikasi Vito ADS kita di luar dari mitra Vito. Nah, itulah makanya dilakukan maintenance, pihak IT melakukan penyempurnaan sehingga tidak bisa diakses barangkali ya. Nah, demikian hasil keputusan meeting pada hari ini. Semoga kedepannya Vito terus menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Vito the way to success. Ketua fans Arifuddin, Sekretaris Hans Aziz. Nah, ini Vito websitenya www.sukses55id.co.id. Nah, ini tentunya sebuah informasi yang membahagiakan teman-teman Vito, bahwa besok, kalau sekarang tadi kita sudah cek di aplikasinya bahwa memang Vito ADS-nya belum on ya, tapi ini besok akan di-on-kan kembali. Nah, ini kita sudah cek ya, mohon maaf masih Vito ADS sedang dalam perbaikan dan akan segera dapat diakses kembali. Nah, ini pengumumannya besok akan bisa diakses, dan kepada teman-teman besok kita bisa menikmati nonton iklan lagi dan insya Allah lebih baik lagi dari sebelumnya. Atas informasi ini, mungkin bagi teman-teman yang menunggu, yang sudah putus asa dengan adanya pengumuman ini, kembali bahagia, kembali bangkit. Untuk itu, yang muslim silahkan untuk sujud syukur, yang sangat dianjurkan, bahwa ini adalah informasi menarik buat kita. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah informasi yang kita tunggu-tunggu. Walaupun informasi ini mungkin besok ketika kita menemukan aplikasi kita belum begitu sempurna, ini tentunya proses. Kita kan dari awal tentunya kita harus melihat bagaimana proses dari Vito ini berjuang ya. Kita tidak mungkin langsung mendapatkan sesuatu yang sempurna teman-teman, karena kita dari awal kita nikmati prosesnya. Yang penting kita sudah menyaksikan bahwa perusahaan konsisten, bahwa perusahaan komitmen. Ya, mudah-mudahan komitmen dari perusahaan tersebut memberikan kepercayaan tersendiri bagi kita untuk terus berjuang bersama Vito. Nah, mulai besok ketika aplikasi sudah on, ayo kita garap kembali, ayo kita berjuang kembali untuk sosialisasikan Vito ini kepada masyarakat Indonesia, sebagaimana visi dan misi mereka adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, untuk memberikan solusi perbaikan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19. Nah, dan tentunya kita harus mengetahui bahwa pendapatan terbesar bukan di aplikasi ADS, tetapi pendapatan terbesar dari Vito ini adalah ketika kita menjalankan bisnis networknya. Ketika kita menjalankan networknya, di situ kita akan mendapatkan
penghasilan yang lebih besar lagi. Karena Vito ADS itu hanya sekedar fasilitas, tetapi walaupun demikian itu merupakan kekuatan bagi Vito karena yang lebih menariknya ada di situ. Kemudian yang kedua, karena Vito memiliki produk yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan masyarakat Indonesia, terutama teman-teman yang ada di grup atau yang sudah tergabung sebagai keluarga dari Vito. Baik, teman-teman, kita fokus. Ini informasi hanya informasi ini yang saya sampaikan. Sekali lagi semangat, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, bahwa mereka sudah membuktikan. Bagi teman-teman yang sudah berpikiran negatif, boleh saja ya, kalau teman-teman mau minta maaf mungkin ya terutama minta maaf pada diri sendiri yang sudah terlalu berpikiran negatif ya. Kalau saya sih yakin, karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang saya analisa, tetapi teman-teman yang lain juga pasti sama. Oke, tanpa memperpanjang materi, alhamdulillah ya, intinya besok kita menikmati kembali. Coba besok kita tonton iklan lagi, apa yang terjadi besok, kita sama-sama sharing, kita sama-sama menemukan aplikasi Vito ADS kita, mudah-mudahan lebih baik lagi dari sebelumnya, dan yang pasti akan dilakukan perbaikan demi perbaikan dalam waktu-waktu sambil jalan. Ini pasti teman-teman, yang namanya teknologi pasti tidak luput dari perbaikan-perbaikan atas ketidaksempurnaannya yang sedang kita jalankan. Semangat kembali, ayo kita sukseskan Vito bersama teman-teman yang lainnya. Tetapi ingat, hanya yang yakin saja, hanya yang mau saja, yang tidak mau tidak usah ya, karena mungkin sudah menjadi hukum alam bahwa tidak semua manusia menerima apapun informasi yang kalau mereka tidak yakin, kalau mereka tidak mau menerima informasi tersebut. Nah, demikian informasi dari kami channel Android TV Bengkulu. Jangan lupa teman-teman Vito, teman-teman yang positif, teman-teman yang mau membangun, ayo dukung channel Android TV Bengkulu karena selalu menyampaikan informasi-informasi untuk teman-teman semuanya. Klik tombol subscribe bagi teman pendatang baru, dan kalau sudah klik subscribe nanti silahkan setiap kontennya diklik like, kemudian membagikan konten-kontennya apabila konten tersebut dianggap bermanfaat. Terima kasih, salam buat semua mitra Vito, salam sukses, Vito the way to success. Sampai ketemu pada informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.